Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini di kesempatan ini kita akan memikirkan miskin menurut Alkitab. Nah, topik ini akan menjadi satu topik panjang yang akan kita pikirkan. Bagaimana kita menyoroti kemiskinan. Saudara, sebagai orang percaya kita perlu memperhatikan dan kita punya tanggung jawab di sana. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18. Injil Lukas pasal 4 ayat 18. Alkitab bilang seperti ini. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ketika kita memikirkan bagian ini saudara, maka kita perlu untuk melihat dulu bersama-sama pemahaman atau arti kemiskinan. Di Nazaret di rumah ibadat, Yesus memproklamirkan kata-kata yang merupakan kutipan dari kitab Nabi Yesaya tentang kepedulian kepada kemiskinan. Keberpihakan Kristus pada kemiskinan sangat jelas. Dan Kristus tidak mengutuki kemiskinan sebagai buah dosa. Ini perlu untuk kita perhatikan. Nah, apa kemiskinan yang dimaksud di sini? Atau apa paling tidak kemiskinan yang dimaksud oleh Alkitab? Ini perlu untuk kita pahami supaya kita tidak tendensius untuk menjatuhkan vonis kepada kemiskinan. Lalu akhirnya membuat sebuah kesimpulan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah saudara, paham dualistik tentang kemiskinan sangat terasa di dalam Alkitab. Dualistik adalah satu pengaruh pemikiran yang sebetulnya sangat berkembang di Babel. Sesudah pulang dari pembuangan Babel makin mempengaruhi orang-orang Israel. Sehingga sangat mempengaruhi Judaistik. Pikiran dualistik ini adalah hanya untuk membuat semacam hitam putih pro kontra. Sehingga di dalam pemikiran-pemikiran dualistik ini orang akan dicap berdasarkan keberadaannya. Orang miskin akan disebut mereka orang yang dikutuk Tuhan. Orang kaya akan disebut mereka yang dicintai atau diberkati Tuhan. Sebaliknya orang sehat akan disebut orang yang diberkati Tuhan. Maka orang sakit akan disebut orang yang dikutuk atau berdosa. Sehingga dosa itu identik akan mendatangkan kenegatifan. Sakit, miskin, susah, masalah, dan seterusnya. Sementara yang benar itu akan identik dengan kaya, sehat, senang, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat hal-hal seperti ini, apakah pandangan dualistik ini dapat dibenarkan? Satu kali waktu di dalam peristiwa Yohanes ada orang buta sejak lahir. Mereka, murid-murid pada waktu itu, sangat terkejut lalu berkata, "Guru, dosa siapa? Apakah dosa orang tuanya?" Yesus jawab, "Tidak." Dosa dia? Juga bukan. Lah orang dia baru lahir sudah buta kok. Lalu dosa siapa? Yesus bilang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Lah kalau nama Tuhan dipermuliakan, kenapa orang ini mesti buta? Lalu kemudian orang itu disembuhkan. Dan orang itu mengalami kesukaan dan Tuhan mengatakan, dia buta, tetapi rohaninya tidak. Tapi kalian yang menghardik kepada banyak orang di sana, khususnya menyindir kepada ahli Taurat. Kalian tidak buta. Tapi rohani kalian sudah buta dan tidak bisa melihat kebenaran. Jadi saudara ternyata orang itu buta sejak lahir bukan karena dosa. Artinya terlalu banyak di dalam Alkitab cerita-cerita atau kisah-kisah. Bagaimana orang miskin justru memiliki nilai hidup yang tinggi. Tapi sebaliknya justru orang-orang kaya mengalami kesulitan yang berat. Dan bahkan Yesus sendiri mengatakan orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi Lazarus yang miskin masuk ke surga. Nah jadi dualistik kita tolak. Kaya miskin itu tidak identik dengan berdosa atau tidak berdosa. Kaya miskin itu tidak identik dengan ke surga atau tidak ke surga. Oleh karena itu paham dualistik secara sempit ini perlu untuk diperbaiki. Supaya orang-orang Kristen tidak terjebak untuk melahirkan sebuah kesimpulan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang Kristen mesti cermat mengamati segala sesuatu. Jangan gampang-gampang bicara. Khususnya kepada rekan-rekan saya para pengkhotbah. Hati-hati. Karena apa yang kita katakan akan didengar banyak orang. Dan kadangkala jemaat kurang selektif. Lalu main amin-amin saja. Maka hancurlah semuanya. Nah karena itu jemaat juga perlu selektif setiap kali mendengar apa. Dan harus mampu menyikapinya. Nah kemiskinan menurut Alkitab itu bagaimana saudara? Di dalam Alkitab kemiskinan memiliki dua makna. Yaitu pertama makna memang miskin secara jasmani atau miskin material. Atau miskin secara rohani. Ya. Nah ini seringkali dipakai berganti-gantian tergantung konteksnya. Jadi kita mesti hati-hati mencermati ini sedang dalam konteks apa dipakainya. Rohani atau material. Nah kalau salah-salah kita bisa repot. Nah contohnya seperti apa?
Mari kita lihat ketika kita membicarakan Lazarus di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Maka diceritakan di sana ada Lazarus yang miskin. Maka miskinnya Lazarus sudah jelas miskin material. Bajunya tidak layak. Hidupnya morat-marit. Makan mesti mengambil sisa makanan orang karena tidak mampu makan selayak atau sebagaimana mestinya. Lazarus hidup dalam kesulitan dari hari ke hari. Penderitaan-penderitaan harus dijalaninya. Dan dia tidak mampu untuk memeriksa kesehatannya. Dia tidak mampu untuk hidup bersih mengakibatkan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ada luka di sana. Ada bisul di sana. Wah, sangat mengerikan. Lalu dia berjalan dari kotor satu ke kotor lain. Bagaimana luka itu bisa sembuh? Sangat menyedihkan. Lalu dia harus makan berebut. Bahkan mungkin harus berebut dengan anjing. Sangat hina. Sedih sekali. Saya kira setiap orang-orang yang berpikiran dualistik pasti akan sempit berkata, oh, Lazarus ini pasti dikutuk Tuhan. Ternyata tidak, bukan? Dia justru ke surga. Nah, jadi Lazarus miskin apa? Jelas-jelas miskin material. Tetapi tidak rohaninya. Karena dia ke surga sih. Jadi Lazarus betul-betul miskin material. Dia tidak punya apa-apa. Tetapi puji Tuhan. Ada sesuatu yang misterius di dalam iman yang hidup di dalam batinnya. Yang membawa dia ke pangkuan Abraham. Kasih karunia Allah memang luar biasa. Jadi status sosialnya lah yang menciptakan kemiskinan material. Atau kemiskinan material itulah yang membuat statusnya itu seperti itu. Orang miskin. Yang kedua, saudara yang kekasih, kalau kita membicarakan status religius. Di dalam status religius inilah kita menyebutnya miskin rohani. Kalau kita membaca Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Maka di sana kita akan menemukan jemaat Laodikia. Jemaat yang kaya, yang selalu sukses membuat event-event penting bagi gerejanya. Jemaat yang hidup di kota kaya, menjadi orang-orang kaya, dengan wall-wall yang mahal yang mereka bisa pakai untuk datang ke gereja. Yang bisa menyelenggarakan konser yang berharga miliaran rupiah tanpa pusing dan memikirkan dari mana datangnya uang. Wow, fantastis. Hebat sekali penampilannya, luar biasa sekali. Tetapi jemaat inilah yang disebut Tuhan suam-suam kuku. Melayani Tuhan tapi dengan kekuatan diri. Melayani Tuhan tapi dengan kekuatan uangnya. Mereka menyebut Tuhan tapi sebetulnya tidak bergantung pada Tuhan tapi bergantung kepada kemampuan materialnya. Mereka tidak miskin secara material. Tetapi Tuhan menyebut mereka miskin, melarat, telanjang dan seterusnya. Why? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan sedang berbicara hal-hal yang rohani terhadap mereka. Mereka itu hanya kaya secara material. Tetapi sebetulnya mereka miskin secara rohani. Mereka tidak mempunyai keimanan yang layak. Mereka disindir dengan tajam oleh Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Kamu suam kuku. Hanya mampu mengandalkan keuangan dan materinya. Tetapi tidak di dalam keimanannya. Mereka menyelenggarakan konser-konser mahalnya. Yang mereka sebut konser rohani. Tetapi sesungguhnya cinta kasih tidak hidup di batin mereka. Mereka suam-suam kuku. Mereka hanya mampu menyenangkan dirinya dengan keagamaannya. Tetapi tidak menjadi kesenangan bagi orang yang di sekitarnya. Maka kita melihat miskin rohani seperti ini saudara-saudara. Nyata di dalam Alkitab. Nah itu merupakan satu status religius. Jadi di dalam Alkitab. Miskin rohani, miskin jasmani. Muncul silih berganti. Nah yang lucunya nanti waktu Yesus berbicara tentang orang miskin secara rohani. Semua menerjemahkan jasmani. Wah Tuhan tidak mau kita miskin. Gitu ya. Tuhan mau kita kaya. Udah lari diterjemahin sudah. Jangluk gak karu-karuan. Ketika firman Tuhan bicara dalam Korintus tentang miskin. Ya, dia yang kaya telah menjadi miskin. Supaya kamu yang miskin kaya di dalam kemiskinannya. Itu kan bicara pengorbanan Kristus. Keselamatan yang dikerjakannya. Maka di dalam kematiannya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Di dalam kematiannya kita yang miskin yang tidak punya apa-apa menjadi kaya. Bukan kaya hartanya. Lazarus itu percaya Tuhan masuk surga gak kaya-kaya itu hartanya. Iya kan. Tetapi demi kepentingan. Keyakinan. Demi kepentingan. Kelompoknya. Demi kepentingan. Denominasinya. Maka Alkitab seringkali diperkosa. Lalu pengkhotbah mengatakan apa? Miskin. Apakah Tuhan mau miskin? Tidak. Tuhan mau apa? Kaya. Puji Tuhan. Karena itu berimanlah supaya Anda dapat mobil. Berimanlah supaya punya rumah dan seterusnya. Gawat sekali. Alkitab tidak bicara seperti itu. Tapi Alkitab diperkosa untuk kepentingan sang pengkhotbah. Nah di sini harus hati-hati. Di sini mesti perhatikan baik-baik. Lihat baik-baik. Alkitab itu kan bukan cuma satu ayat.
Bukan cuma satu pasal. Bukan cuma satu kitab. Maka komprehensiflah. Dari mana lihatnya? Sudut mana lihatnya? Bandingkan dengan lain. Supaya menjadi utuh. Kalau memang semua orang harus menjadi kaya karena mereka kenal Tuhan, Lazarus pun harus kaya. Kalau semua orang kaya adalah orang kenal Tuhan, Laodikia tidak perlu dimarahi Tuhan karena mereka sudah kaya. Dan orang kaya yang bersama Lazarus pasti masuk surga, bukannya neraka. Jadi jangan diputar-balikan faktanya, saudara. Karena itu mari kita menjelajah, menemukan kesejatian kemiskinan menurut Alkitab. Jadi kemiskinan tidak identik dengan dosa. Sekalipun tidak berarti orang miskin bukan orang berdosa. Dosa bukan soal kaya atau miskin. Karena dosa itu bisa orang kaya, bisa orang miskin. Tidak boleh mengklasifikasi secara sempit seperti itu. Dosa adalah berbicara tentang ketidaktepatan kita untuk memenuhi ukuran atau tuntutan Allah. Apa yang Allah tetapkan harus dipenuhi. Tidak bisa dipenuhi, nah itu namanya dosa. Oke, itulah namanya dosa. Jadi saudara mesti menyadari secara utuh, memahami secara penuh. Supaya ada keperhatian di dalam hidup kita tentang dosa itu sendiri. Supaya kita berjaga-jaga di dalam hidup kita. Supaya kita tidak mendukakan hati Tuhan kita. Nah saudara yang kekasih. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam bagian-bagian seperti ini. Supaya kita berjalan utuh di dalam perjalanan kehidupan kita. Supaya kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan kita. Oleh karena itulah setiap kita perlu berhati-hati. Nah mari kita melihat saudara. Apa yang dibicarakan Alkitab tentang kemiskinan. Atau bagaimana Alkitab menempatkan orang-orang miskin. Maka kalau kita melihat di dalam seluruh pembacaan tentang Alkitab. Maka kita menemukan Yesus sendiri konsen kepada kemiskinan. Nah ketika kita bicara di Lukas itu memang bisa dua kemungkinan. Dia bicara tentang kemiskinan. Orang yang miskin dalam pengertian yang haus kepada kebenaran. Orang yang miskin secara rohani maupun miskin secara jasmani. Karena memang Tuhan care kepada kedua-duanya. Tuhan memperhatikan orang yang miskin material. Tuhan memperhatikan orang yang miskin rohani. Iya. Jadi kita mesti memperhatikan baik-baik bagian ini. Karena kalau kita lihat Matius 25. Tuhan menempatkan dirinya sebagai orang yang patut dikasihani dengan cara apa? Mengasihani orang miskin. Iya kan? Nah, jadi kita berhati-hati memperhatikannya. Nah jadi saudara yang kekasih. Ketika kita membicarakan kemiskinan maka pertama. Orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang berhak untuk mendapat perhatian dari orang yang mampu. Alkitab selalu mengajarkan ajas keseimbangan. Seperti Paulus mengatakan kepada orang-orang di Korintus. Biarlah orang-orang yang lebih memberi kepada orang-orang yang kurang. Orang-orang yang miskin. Bukan supaya miskin itu berkelebihan. Dan yang kaya itu menjadi miskin. Tetapi supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan. Nah karena itu orang miskin berhak mendapat perhatian dari orang mampu. Dan orang mampu berkewajiban memperhatikan orang-orang yang miskin. Kita tidak bisa hanya mengatakan, hai jiwaku sabaslah, puaslah. Karena engkau punya ini, punya itu, lalu kau tidak peduli kepada orang lain. Maka kita membicarakan kemiskinan. Sebagai wujud yang harus diperhatikan. Sebagai wujud nyata untuk mengekspresikan cinta kasih. Ya. Orang miskin yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan. Bukanlah orang berdosa yang harus dikutuk dan disingkirkan. Hal kedua ini perlu untuk sama-sama kita sadari sama-sama. Orang miskin itu bukan orang berdosa yang harus dikutuk dan disingkirkan. Lalu kita hanya mampu menyumpah serapai orang-orang miskin. Goblok sih, salah sendiri sih, dan seterusnya. Hanya jadi sampah masyarakat, hanya jadi beban orang lain, dan seterusnya. Sekalipun perlu kehati-hatian di dalam hal seperti ini. Kehati-hatian ini akan kita bahas di bagian berikutnya nanti. Karena memang tidak semua orang miskin jujur di dalam kemiskinan. Banyak yang tidak jujur. Yang perlu hati-hati supaya jangan terjadi penipuan. Tetapi harus perhatikan juga. Sekali lagi, orang miskin bukan orang berdosa yang harus dikutuk dan disingkirkan. Karena orang berdosa yang paling berdosa saja pun Tuhan sayang. Tuhan cinta kepada orang berdosa tapi benci kepada dosanya orang berdosa. Yang Tuhan benci itu dosanya orang berdosa. Bukan orangnya. Dosanya. Nah, oleh karena itu saudara, kita mesti bijak untuk menempatkan penilaian-penilaian yang pas. Supaya kita jangan dicemooh dan ditertawakan. Ya, oleh dunia ini. Sebagai orang-orang Kristen. Yang sombong, yang justru menghakimi. Ya, gampang-gampang mengutuki. Gampang-gampang menyingkirkan. Emang anda Tuhan? Jangan besar kepala begitu dong. Periksa baik-baik. Lihat baik-baik. Yang ketiga adalah orang miskin adalah bukti kegagalan manusia untuk berbagi dengan sesamanya. Maka sebagai satu autokritik kita mesti melihat. Ketika kemiskinan masih ada, bahkan cenderung mengembang dan merajalela. Itu adalah merupakan kegagalan kita untuk berbagi rasa dan berbagi harta dengan sesama kita.
Karenanya manusia cenderung egois, berpusat kepada kehidupan dan kenikmatan diri sendiri. Manusia tidak lagi mempunyai waktu untuk memikirkan orang lain, mengakibatkan kemiskinan semakin subur untuk terus bertumbuh dan berkembang, menjelajah ke berbagai banyak tempat, mengambil banyak korban. Saudara-saudara, hati-hati. Oleh karena itulah, ketika miskin disorot dari sudut Alkitab, ketika miskin dipandang dari sana, maka Alkitab melihat ini menjadi sebuah problema yang perlu dibereskan. Problema konsep yang banyak salah dari orang-orang Kristen masa kini, yang juga perlu dibereskan. Dan kiranya ini menolong kita untuk mengerti, jangan-jangan kita selama ini memang sudah terjebak pada konsep yang salah. Tetapi juga ini membicarakan problema tentang kenyataan kesulitan kehidupan, kepahitan, kegetiran, yang bisa memunculkan generasi yang sakit, bisa memunculkan generasi yang terjepit, generasi yang jiwanya ternoda akibat panjangnya dan kejamnya kemiskinan. Alkitab serius memperhatikannya. Maka orang Kristen pun mempunyai tanggung jawab untuk menyoroti dan memperhatikannya, menempatkannya secara tepat. Sehingga orang-orang Kristen tidak boleh tendensius, sehingga semaunya saja. Atau sebaliknya orang-orang Kristen tidak boleh masa bodoh, tidak mau tahu. Itu bukan persoalanku, salahnya sendiri. Kenapa tidak beriman pada Tuhan? Saudara, kita mesti memperhatikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita di dalam konteks kemiskinan. Kita tidak bisa lepas tangan. Kenyataan di dalam kehidupan memang selalu pedih dan selalu sedih. Kemiskinan datang silih berganti, seperti sudah tidak lagi pernah usai. Maka tugas tanggung jawab kita pun akan terus berjalan di dalam kehidupan. Dan tidak pernah berhenti untuk ambil bagian, menolong mereka dengan cara kita masing-masing. Di tempat kita masing-masing, untuk memikirkan karya nyata, berbagi rasa dengan orang yang tak punya. Oleh karena itu jangan jadi hakim atas mereka. Kiranya gereja-gereja sadar dan mau mengkoreksi ketika menempatkan orang sakit sebagai kutuk, orang miskin sebagai kutuk. Hati-hati, koreksi dirimu. Orang-orang miskin sudah jatuh terpuruk, kita berkewajiban mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Bukan malah mencaci maki, menghimpit, mengutuk mereka, dan makin menyisihkan dan menambah panjang sengsara mereka. Kemana cinta kasih gereja? Jangan hanya karena tidak mau dan tidak mampu mengurusi orang-orang yang miskin, lalu Anda hanya teriak-teriak seakan-akan miskin itu dosa dan tidak perlu disentuh. Hanya karena egois dan cinta kepada diri. Aneh sekali, tetapi itu kenyataannya. Maka miskin menurut Alkitab itu bukan sebuah kehinaan, dosa yang mesti dikutuk. Itu mengakibatkan gereja harus membereskan paradigmanya. Supaya jangan mempunyai paradigma yang salah tentang kemiskinan. Supaya orang-orang Kristen berjalan seperti Alkitab, mau menyoroti dan membedah dirinya. Sehingga apa yang diajarkan Alkitab itu betul-betul menjadi kehidupan nyata dalam kehidupan orang Kristen. Dan mau merefleksikan di dalam tindakan aktualisasinya. Jadi saudara yang kekasih, miskin rohani atau miskin jasmani harus disikapi secara pas, secara tepat. Sehingga dengan demikian gereja bisa memainkan perannya dengan pas. Gereja bisa melihat, memilah, dan membereskan persoalan demi persoalan. Dan bukan sebaliknya menambah panjang persoalan. Oleh karena itulah, kita sebagai orang Kristen pribadi lepas pribadi, dimanapun kita, siapapun kita bertanggung jawab atas semua itu. Sekali lagi, kita tidak bisa melarikan diri. Karena orang miskin itu berhak untuk mendapat perhatian dari saudara saya, kita, yang mempunyai berkat lebih. Orang miskin bukan orang berdosa yang harus kita kutuki, kita singkirkan. Kita tidak punya hak untuk itu. Tuhan akan marah kepada kita karena hal-hal seperti itu. Orang miskin harus kita akui menjadi bukti kegagalan kita sebagai manusia untuk berbagi kepada sesama kita. Kita terjebak pada perangkap cinta diri. Seakan-akan tidak lagi punya waktu memikirkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kita gagal, terperosok pada sistem nilai yang salah, yang diwariskan celakanya justru oleh para pemimpin gereja, tertimpa pada kita. Miskin, dosa, maka kita tidak peduli pada mereka. Miskin, dosa, atau mungkin miskin kita jadikan objek. Ini loh, aku tolong orang miskin loh. Sementara si miskin tetap miskin, Anda tetap kaya, tapi Anda menjadi pahlawan.
hati-hati. Jujur pada hati nurani, jujur pada batinmu, periksa baik-baik. Kalau Tuhan berpihak kepada orang miskin, mengapa kita tidak? Kalau Tuhan akan membawa kabar baik kepada orang miskin, mengapa kita tidak? Kalau Tuhan akan membawa kabar sukacita kepada orang miskin, mengapa kita menahankannya? Bukankah sebaliknya kita juga harus menjadi berkat karenanya? Nah, jawabannya ada pada hati saudara dan saya. Di dalam kejujuran batin kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ya Tuhan, untuk apa yang bisa kami renungkan, kami pikirkan dari firman-Mu. Tuhan kiranya menolong, menuntun, membimbing kami supaya kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Demi Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami naikkan doa ini. Dan biarlah Tuhan yang memuaskan kami dengan firman hidup dan memampukan kami untuk ambil bagian dalam kehidupan keseharian ini. Terpujilah nama Tuhan.